Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Sumatera Utara Angkatan ke-21 kelompok 4. Saya Yanti Marlina, AMD Cap sebagai ketua kelompok. Kemudian ada rekan saya Yatiah, AMD RM, Yayang Malahayati, AMD GZ, Yulianti Sihite, AMD RMK, Zaki Azmi, AMD Cash. Di sini kami akan membahas analisa isu korupsi. Apa itu yang dinamakan dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apa saja yang menjadi jenis-jenis korupsi? Yang pertama itu kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, lima perbuatan curang, keenam bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan ketujuh gratifikasi. Di Indonesia masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi. Karena penyebab korupsi diantaranya karena adanya kesempatan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan. Menganalisa isu berarti mengurai informasi yang terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan yang spesifik, sehingga akar masalah dapat terlihat dengan jelas. Tahapan menganalisa isu ada 4. Yang pertama, dengan isu scan atau metode pentahelix. Yang kedua, dengan menapis isu atau dengan metode USG. Yang ketiga, dengan menganalisa isu sampai ke akar atau dengan dikenal dengan fishbone. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan atau disebut dengan SWOT. Pra-analisis isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Di dalamnya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Pemerintah itu rendahnya tingkat kolaborasi berbagai sektor pemerintahan dalam penyidikan korupsi ditandai semakin hilangnya berita dan kurangnya penerapan pencegahan praktek korupsi di berbagai bidang. Yang kedua yaitu masyarakat, rendahnya sikap, pengetahuan, pola pikir sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Yang ketiga, akademisi, rendahnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan pembelajaran mengenai sikap pemberantasan korupsi dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan yang berintegritas. Yang terakhir yaitu media. Media memiliki kontrol yang lemah terhadap pemberitaan yang kurang dan lebih menguntungkan rating atau personal atau kelompok. Baiklah, selanjutnya adalah menapis isu dengan metode USG, di mana tingkat isu korupsi terjadi sangat tinggi karena rendahnya pendidikan moral terkait dengan pembekalan pembelajaran mengenai sikap pemberantasan korupsi dalam lingkungan pendidikan, di mana skor yang tertinggi ini adalah 14. Dilanjutkan dengan rendahnya tingkat kolaborasi berbagai sektor pemerintah dalam penyidikan korupsi, ditandai dengan semakin hilangnya beritanya dan kurangnya penerapan pencegahan praktek korupsi, di mana masih rendahnya tingkat penegakan hukum kita di Indonesia kepada para pelaku koruptor, di mana skornya itu adalah 12. Selanjutnya itu menganalisis isu korupsi dengan metode fishbone, di mana ada 4, yaitu yang pertama adalah individu, di mana terjadinya korupsi itu karena adanya sikap tamak, egois, serta serakah di dalam setiap diri individu yang melakukan tindakan korupsi. Rasa ingin memperkaya diri sendiri karena adanya
permasalahan mungkin dari segi pendapatan, sehingga timbullah rasa ingin melakukan korupsi. Yang kedua adalah lingkungan, kurangnya pemahaman mengenai arti korupsi. Dianggap korupsi itu hanya biasa dan masih berkembangnya kegiatan korupsi di Indonesia ini. Kemudian naik ke lingkungan organisasi, di mana pemerintahan Indonesia masih kurang transparan dan manajemennya masih sangat tertutup. Keempat itu adalah aturan, di mana aturan Indonesia ini masih sangat lemah dalam menegakkan hukum bagi para pelaku koruptor dan kurangnya masih tingkat dalam menyelesaikannya. Menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode SWOT. Yang pertama, S atau kekuatan, yaitu SDM yang memiliki integritas tinggi dan mendukung kolaborasi berbagai bidang pemerintah untuk merumuskan mengenai kebijakan pemberantasan korupsi. Lembaga atau instansi transparansi tentang penggunaan uang. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, kurangnya koordinasi dalam pemberantasan korupsi serta penyuluhan terhadap masyarakat. Pengawasan yang kurang oleh instansi lembaga mengenai penggunaan dana. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral di lingkungan dalam menempuh pendidikan. Selanjutnya adalah O, opportunity atau peluang, meningkatnya akademisi yang paham arti integritas dan menerapkannya. Mempermudah alur penggunaan uang. Selanjutnya adalah threat atau ancaman, yaitu adalah belum adanya kesadaran terutama dari masyarakat terkait dampak melakukan korupsi. Masih mementingkan kekuasaan dalam penggunaan uang. Banyak kesempatan untuk melakukan korupsi di lingkungan. Kesimpulannya adalah dengan meningkatkan SDM, membuat kesempatan melakukan korupsi akan hilang. Dikarenakan masih menjadi budaya di masyarakat Indonesia atas kepentingan pribadi dikarenakan sifat tamak, angkuh, dan egois. Maka mulailah dari diri sendiri untuk memiliki sifat integritas dalam diri, kemudian terapkan dalam lingkungan instansi, maka menjadikan bangsa dan negara yang bebas dari korupsi.